Terima kasih kepada Dr. Andriko Tobing yang sudah meluangkan waktu untuk memberi ceramah pada malam hari ini. Kita tahu sekarang ini di dunia ini penyakit terbesar yang membunuh adalah penyakit jantung koroner. Di Indonesia juga merupakan penyakit yang pembunuh nomor satu di Indonesia. Kita tahu bukan hanya orang tua yang bisa menderita penyakit koroner, jantung koroner ini. Ada juga orang yang umur 25 tahun pun sudah ada. Hanya persentasinya 0,8%. Yang untuk 75 tahun mungkin 4,7%. Inilah dari statistik kita melihat. Oleh karena itu pada malam ini kita mempunyai kesempatan untuk baik. Dr. Andriko Tobing sudah meluangkan waktu untuk memberi ceramah tentang serba-serbi penyakit koroner. Kiranya melalui ini kita semua mendapat informasi sehingga kita tahu bagaimana menjaga diri yang baik. Dan untuk sesudah Dr. Andriko ceramah, mungkin kita ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan saya pandu. Semua pertanyaan bisa dimasukkan ke dalam chat Slido. Melalui Slido ini, dari sana kita akan membaca pertanyaan ini. Kalau ada sesuatu yang akan dipertanyakan, bersabar dulu ya. Sesudah itu kita akan menyediakan waktu yang baik untuk ini. Untuk waktu selanjutnya mungkin saya serahkan langsung kepada Dr. Andriko Tobing, spesialis jantung. Dr. Andriko Tobing lulusan Universitas USU di tahun 2000 jantung 3 tahun yang lalu. Jadi saya tahu Dr. Andriko sekarang ini banyak waktu spend di Rumah Sakit Munir Teguh. Di sana dia banyak menolong orang-orang sakit jantung. Kiranya kalau ceramah pada malam hari ini, kalau ada sesuatu keluhan yang mirip-mirip, boleh datang ke Rumah Sakit Munir Teguh ya. Dr. Andriko siap untuk mensupport. Karena kalau keluhan ini kita tanggapi sejak awal, kita bisa diagnosa sejak awal, moga-moga tidak sampai parah. Jadi kita masih tertolong. Jika kita datang terlambat, itu yang selalu membahayakan. Ya, saya ingin kalau bisa kita mempergunakan waktu saat ini, kita dengar apa yang kita butuhkan, kemudian apa yang menjadi keluhan, atau kita sebelum ada keluhan, sesudah kita umur 35 tahun ke atas, ada baiknya memang jantungnya dikontrol. Ya, kita screening sejak awal itu lebih baik. Kalau udah 50 tahun itu wajib. Kalau 35 tahun udah boleh. Tapi kalau 50 tahun udah wajib. Kita dengar dari Dr. Andriko apa yang disarankan. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Dr. Andriko. Silakan, Dok. Baik, selamat malam. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Dr. Mutiaras untuk introduction-nya. Selamat malam juga saya ucapkan kepada Pak Cuncun. Begitu juga kepada para peserta dari BRA Community Service yang memang sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa berbincang-bincang sedikit malam ini setelah ibadah ya. Saya izin untuk share screen. Slide saya kelihatan? Slide saya sudah kelihatan? Iya, jelas. Sudah kelihatan ya? Oke, baik. Jadi malam ini kita berbicara mengenai serba-serbi daripada penyakit jantung koroner. Jadi malam ini kita sedikit berbincang, berdiskusi. Bukan topik yang berat-berat amat ya. Jadi kita di sini sifatnya kita tanya jawab, kita diskusi santai ya, karena ini udah malam ya. Jadi kita nggak berbicara untuk hal yang berat-berat ya dengan Bapak Ibu. Jadi hari ini saya menjelaskan sedikit mengenai penyakit jantung koroner ya. Jadi yang pertama kita harus mengetahui ada beberapa fakta tentang jantung yang kita harus tahu. Ya, fakta tentang jantung yang pertama, jantung itu besarnya adalah sebesar kepalan tangan daripada orang dewasa. Ya, jadi kalau Anda mengepalkan tangan, Anda letakkan di dada, kira-kira besar jantung kita itu kurang lebih seperti itu. Denyutannya itu rata-rata adalah 70 kali per menit. Ya, kalau normalnya 60 sampai 100 kali. Jadi rata-rata orang biasanya berdenyut 70 kali setiap menit. Nah, dengan itu 1 menit darah itu akan memompakan sekitar 5 liter. Ya, dan apabila kita hitung dalam 1 hari ada 7.200 liter darah yang bersirkulasi di dalam tubuh kita.
yang dipompakan oleh jantung. Jadi denyutannya dalam satu hari itu kira-kira 100.000 per kali, 100.000 kali per hari. Ya, kalau kita total sepanjang hidup kita mungkin sekitar 2,5 miliar kali. Jadi kalau itu kira-kira usia 70 tahunan. Jadi kita bisa kebayang bagaimana sebenarnya beban yang ditanggung oleh jantung dan bagaimana dia bisa berfungsi dengan baik dalam memompakan darah ke seluruh tubuh di sepanjang umur kita. Ya, jadi letak jantung itu supaya kita semua tahu bahwa letak jantung itu posisinya di tengah dan juga agak ke sebelah kiri daripada rongga dada kita. Ya, jadi supaya semuanya tahu posisi daripada jantung itu di tengah kiri. Jadi dia condong lebih ke sebelah kiri. Ini letak jantung yang normal. Ada letak jantung orang yang memang posisinya di sebelah kanan. Ya, bukan sesuatu yang abnormal, hanya suatu variasi yang berbeda. Ya, tetapi pada umumnya orang posisi jantungnya adalah di sebelah tengah dan lebih condong ke kiri. Ya. Nah, sekarang kita berbicara apa itu sebenarnya penyakit jantung koroner. Ini sangat sering kita dengar di mana-mana, dari keluarga kita, dari masyarakat yang lain, dari teman-teman kita, dari TV, dari sosial media, dari macam-macam kita sering dengar tentang PJK atau penyakit jantung koroner. Nah, jadi simpelnya, sederhananya itu apa itu sebenarnya penyakit jantung koroner? Nah, penyakit jantung koroner itu adalah penyakit yang timbul karena adanya penyempitan daripada pembuluh darah koroner. Ya, yang menyebabkan otot jantung itu kekurangan darah dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Pembuluh darah koroner itu adalah nama pembuluh darah yang memperdarahi daripada jantung. Bagaimana supaya jantung itu dapat makanan, bagaimana supaya jantung itu dapat nutrisi. Yang bertanggung jawab adalah pembuluh darah koroner. Jadi apabila dia menyempit, maka mulai timbul masalah. Otot jantung akan kekurangan nutrisi, kekurangan oksigen, maka dia tidak dapat berfungsi dengan baik. Seperti yang sudah saya jelaskan bagaimana dia bebannya untuk memompa darah seumur hidup. Nah, kita lihat ini adalah fakta mengenai penyakit jantung koroner. Ya, ini adalah data tahun 2014 di Indonesia. Ya, jadi kita lihat berdasarkan ada yang laki-laki dan perempuan. Kita lihat ya urutan daripada penyakit-penyakit yang paling sering. Kalau dari laki-laki dan perempuan kita lihat urutan pertamanya stroke, itu yang paling sering. Nah, yang kedua adalah jantung dan pembuluh darah. Ya, dari jantung dan pembuluh darah inilah dia grup daripada penyakit jantung koroner. Dia ada di urutan kedua. Ini adalah data kita di tahun 2014. 21% stroke, 12,9% jantung dan pembuluh darah. Sementara itu 6% ke bawah semua adalah penyakit-penyakit yang lain. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ini adalah data dari 41.590 kematian di Indonesia. Itu sebab kematiannya nomor 1 stroke, nomor 2 adalah jantung dan pembuluh darah. Ya, di sini kita lihat betapa pentingnya. Ini adalah data realita di Indonesia. Nah, berikutnya kita lihat fakta penyakit jantung koroner yang kita ambil dari BPJS Kesehatan tahun 2017. Mereka mengeluarkan data, ya, di-upload oleh Kemenkes RI, ya, menyebutkan bahwa PJK adalah penyebab nomor 1 kematian di seluruh dunia. Data tahun 2017. Lalu dikatakan di dunia setiap 2 detik ada saja yang meninggal oleh karena PJK atau stroke di dunia. Ini dikatakan oleh WHO. Ya, data yang ketiga kita lihat 1 dari 10 orang di Indonesia itu meninggal karena PJK. Ini data dari Balitbang Kemenkes. Dan juga kita lihat berapa besar biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh negara dalam tata laksana daripada PJK. Kita lihat 10,5 triliun. Total biaya pelayanan yang dihabiskan penyakit jantung dan terbanyak dari semua pelayanan penyakit. Ya, ini sumber yang dikeluarkan oleh BPJS. Ya, data tahun 2017 kita lihat betapa PJK itu betul-betul menempati posisi utama untuk kematian dan juga memberikan beban biaya yang besar untuk negara dalam penanganannya. Nah, lalu kita lihat bagaimana sebenarnya tanda dan gejala penyakit jantung koroner. Ya, kita lihat tanda dan gejala khas PJK itu adalah rasa yang tidak nyaman di dada atau nyeri dada. Ya, jadi beberapa orang itu tidak menyebutkan serta-merta bahwa nyeri dada. Ya, banyak orang yang menerjemahkan rasa nyerinya itu bukan berupa nyeri atau sakit. Mereka menyebutnya rasa tidak nyaman di dada. Jadi kalau kita tanya nyeri, mungkin dia bukan bilang nyeri, tapi rasanya dada saya nggak nyaman. Yang mana dia berlangsung lebih dari 20 menit saat istirahat atau saat aktivitas, disertai gejala keringat dingin, ataupun ada gejala lain seperti lemah, rasa mual, dan pusing. Ya, jadi apabila Anda lihat dia adalah nyeri dada, rasanya itu berat sekali ya. Dia banyak pasien yang mengatakan dia merasa seperti tertekan di daerah dada. Ada yang bilang rasanya berat, ada yang bilang rasanya terbakar. Kadang-kadang ada yang bilang rasanya itu mual, kayak lambung, kayak nyeri ulu hati. Ternyata penyakit jantung.
disertai ada juga keringat dingin. Ya, ini adalah tanda-tanda khas daripada penyakit jantung koroner. Nah, lalu kita lihat, kadang-kadang lokasi nyeri dada ini dapat menentukan apakah ini memang nyeri dada dari penyakit jantung koroner atau sebab lain. Jadi kalau kita mengeluhkan nyeri dada, memang tidak serta-merta harus penyakit jantung koroner. Bisa karena penyebab lain, ya, misalnya otot, syaraf, ataupun masalah dari paru-paru, itu bisa. Nah, sekarang kita lihat, apabila nyeri dadanya oleh karena PJK, di mana-mana aja dapat terasa. Bisa dirasakan di belakang tulang dada, bisa di belakang tulang dada lalu menjalar ke leher, ya. Lalu dari dada itu akan menjalar ke bahu dan lengan, ya. Jadi sampai lengannya itu kerasa juga nyeri. Ada yang bilang dari dada menjalar ke rahang, ada yang bilang dari dada kiri di bawah ulu hati. Ini yang sering ditafsirkan oleh menjadi sakit mah. Jadi orang bilang, oh enggak, ini mah, saya biasa seperti ini. Nah, tanpa dia ketahui ternyata itu adalah penyakit jantung koroner yang selama ini disimpan-simpan. Nah, lalu yang terakhir adalah dia di daerah punggung, di antara kedua tulang belikat di belakang. Jadi pasien itu merasa dia nyeri dada sampai tembus rasanya ke punggung. Inilah lokasi daripada nyeri dada yang sering kita jumpai, ya. Jadi tidak harus hanya rasanya hanya di nyeri dada yang sebelah kiri, enggak. Ternyata dia bisa mengalami penjalaran ke bahu, bisa ke leher sampai tembus ke punggung. Nah, lalu apa yang perlu kita ingat? Seperti yang udah Dokter Mutiara juga katakan bahwa yang namanya penyakit jantung itu memang udah harus kita screening, harus kita pantau sejak dini, ya. Jangan setelah kita kena baru kita mencoba mencari pengobatan. Ya, karena yang kita tahu bahwa PJK itu bisa dicegah dan juga bisa diobati. Ya, biar bagaimanapun pencegahan tetap adalah yang terbaik. Jadi sebelum kita kena penyakit, kita sudah melakukan langkah-langkah untuk pencegahan. Nah, sekarang pertanyaannya siapa saja sebenarnya yang berisiko terkena PJK? Nah, ini orang-orang yang seperti ini yang harus lebih waspada untuk segera memeriksa kesehatannya secara berkala untuk menghindari penyakit PJK di masa depan. Semua orang dapat terserang. Siapa saja yang memiliki faktor risiko. Nah, sekarang kita lihat. Yang disebut faktor risiko itu apa? Faktor risiko dari PJK itu ada dua. Satu yang tidak dapat diubah, satu yang dapat diubah. Ya, kalau tidak dapat diubah ini yang sudah memang ada di dalam darah kita, apa yang sudah ada di dalam diri kita dan tidak bisa kita ganti lagi. Tidak bisa kita ganggu gugat. Yang pertama riwayat keluarga. Ayah ibunya penyakit jantung, maka dia punya potensi untuk menderita penyakit jantung juga di umur tertentu. Selain itu, pria usianya di atas 45 tahun. Sementara wanita di atas 55 tahun. Ya. Lalu kita lihat, secara jenis kelamin ternyata pria punya risiko terserang PJK itu lebih tinggi. Nah, di sini kita lihat ada perbedaan usia. Kalau pria dikatakan di atas 45 tahun berisiko. Wanita di atas 55 tahun berisiko. Nah, di sini wanita mungkin boleh merasa lebih beruntung. Karena apa? Karena pada saat wanita itu belum menopause, jadi masih dalam masa haid, ada hormon estrogen yang akan melindungi wanita daripada penyakit jantung koroner. Jadi mengecilkan kemungkinan penyakit jantung koroner. Bukan berarti nggak mungkin. Mungkin saja. Tapi kemungkinannya lebih kecil selama belum menopause. Maka kita lihat 55 tahun itu biasanya adalah batas wanita menopause. Selama dia masih menopause, mungkin dia bisa lebih merasa oke, kayaknya penyakit PJK aku kemungkinannya masih kecil. Tapi di atas 55 tahun, pria dan wanita itu resikonya sama. Ya, setelah menopause mulai penyakit jantung koroner kemungkinannya semakin besar. Ini adalah faktor risiko yang tidak dapat diubah. Ya, jadi memang sudah ada di dalam darah kita, sudah tidak bisa kita ganggu gugat. Nah, ada faktor risiko yang dapat kita ubah. Kebiasaan yang buruk, merokok, kolesterol yang tinggi, hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, pola makan yang tidak sehat, aktivitas fisik yang kurang, dan juga alkohol yang berlebihan. Ya, jadi kita lihat kenapa kita katakan dapat diubah, karena ini adalah sesuatu yang dapat kita kontrol, sesuatu yang dapat kita ketahui sejak dini, kita kontrol sehingga apabila terkontrol, risiko daripada kita terkena PJK di masa depan itu kecil. Ya, kebiasaan merokok kita bisa stop, kolesterol itu kita bisa obati, hipertensi itu kita sudah bisa lihat, ya, diabetes mellitus juga kita kasih obat untuk diabetes, ya. Ya, dengan kita mencoba memodifikasi daripada hal-hal ini, maka kita harapkan penyakit jantung koronernya akan semakin kecil di masa depan. Jadi deteksi dini dan kenali faktor risiko. Anda yang punya faktor risiko ini, maka lebih was-was, lebih waspada, lebih dini untuk cek secara berkala apakah aku ada potensi untuk penyakit jantung koroner.
Nah, lalu kita lihat, apabila Anda mencari pengobatan untuk penyakit jantung koroner, ada pemeriksaan jantung yang akan dianjurkan oleh dokter. Ya, yang pertama itu kita berkonsultasi dulu, ya, menjelaskan apakah ada faktor risiko, bagaimana keluhan yang Anda rasakan. Maka dokter juga akan melakukan pemeriksaan foto ronsen, melakukan pemeriksaan rekam jantung atau sering kita sebut dengan EKG, lalu bisa dilakukan treadmill test, bisa dilakukan USG jantung atau echo, dan juga dokter bisa menyarankan Anda untuk menjalani kateterisasi jantung. Nah, kateterisasi jantung itu hanya bisa kita lakukan di rumah sakit khusus, yang maksudnya adalah rumah sakit yang memang memiliki fasilitas untuk kateterisasi jantung. Ya, di Kota Medan salah satunya yang punya fasilitas untuk kateterisasi jantung adalah Rumah Sakit Murni Teguh. Ya, jadi pemeriksaan jantung itu kita lihat apa-apa saja yang mungkin diperiksakan oleh dokter. Anda sudah tahu ya apa yang mungkin untuk mendeteksi secara dini apakah Anda ada PJK atau potensi ke arah PJK. Nah, lalu kita lihat ada ya Yayasan Jantung Indonesia itu mengeluarkan panca usaha jantung sehat. Mereka membuat suatu singkatan sehat. Jadi ada 5 langkah SEHAT supaya kita semua gampang. Ya, yang pertama S, seimbangkan gizi. Jadi pola makan Anda harus tetap dikontrol, ya. Tetap makan itu ada karbohidrat, ada protein dan lemak dalam porsi yang tepat. Ya, tidak berlebihan lemaknya ya atau karbohidratnya. Yang E, kita stop merokok, hentikan rokok. Yang H, kita harus selalu hadapi dan atasi stres. Karena orang yang memang lebih banyak stresnya ini kemungkinan menderita PJK-nya malah jadi lebih tinggi. Yang A, awasi tekanan darah. Ini berbicara mengenai darah tinggi ya. Awasi tekanan darah Anda apabila usia kita sudah mulai tua ya. Dan T itu adalah teratur berolahraga. Ada beberapa olahraga yang sehat untuk jantung yang memang disarankan untuk kesehatan jantung. Jadi SEHAT, sehat. Ini dikeluarkan oleh YJI, Yayasan Jantung Indonesia. Nah, lalu kita lihat apa saja sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga jantung sehat. Oke, 7 hal sederhana ini dikeluarkan oleh Kemenkes. Yang pertama dia bilang tetap aktif, beraktivitas fisik seperti olahraga. Yang dua sama ya, jangan merokok. Kalau sudah terlanjur ya kita berhenti. Oke. Yang ketiga adalah kita atur berat badan, jaga pola makan yang sehat, seimbang, rendah lemak dan juga rendah kadar gula. Yang keempat, konsumsi makanan yang kaya akan serat. Jadi lebih banyak kita konsumsi buah dan sayur. Yang kelima, konsumsi garam kita harus perhatikan ya. Apalagi makanan-makanan yang siap santap itu kandungan daripada garamnya tinggi. Ini kita harus perhatikan. Karena semakin banyak konsumsi garam, kemungkinan darah tinggi itu akan semakin tinggi. Kita tahu bahwa darah tinggi adalah faktor risiko daripada penyakit jantung koroner. Nah, yang 6, Kemenkes menyarankan untuk kita mengkonsumsi ikan setidaknya 2 kali dalam seminggu ya. Kita tahu ikan itu punya omega ya. Omega ini merupakan suatu senyawa yang memiliki sifat protektif terhadap pembuluh darah ya. Pembuluh darah di dalam tubuh kita. Yang ketujuh, kurangi konsumsi lemak jenuh. Oke. Nah, olahraga aktivitas fisik ini sering sekali ditanyakan. Olahraga seperti apa sebenarnya yang baik untuk jantung? Yang disarankan. Yang pertama itu jalan kaki atau lari santai, jogging ya. Jadi bukan lari kencang-kencang, bukan lari yang terburu-buru. Berikutnya senam aerobik. Yang ketiga bersepeda ya. Buat yang ada sepeda boleh sepeda outdoor ya. Buat yang ada di rumah sepeda statis juga boleh. Keduanya disarankan ya. Ini kegiatan bersepeda akhir-akhir ini memang sejak zaman pandemi tampaknya semakin populer ya di kalangan kita masyarakat, dan olahraga yang tidak berkompetisi. Jadi jangan cari olahraga yang sifatnya berkompetisi, misalnya olahraga sepak bola, olahraga basket yang memang dia mengejar skor ya. Jadi jangan olahraga yang berkompetisi ya. Berapa lama? Kira-kira 30 menit. 3 sampai 5 kali seminggu itu yang disarankan untuk kesehatan jantung. Nah, kita harus waspada karena penyakit jantung itu seringkali tidak bergejala dan kita jumpa pasiennya kadang-kadang dia mati mendadak. Itu sebabnya kita sebut silent killer. Ya, kita kayaknya nggak pernah tahu, kita nggak pernah kerasa, kita nggak pernah ada keluhan apa-apa, kok tiba-tiba kena penyakit jantung, pasiennya meninggal. Ya, ini yang harus kita waspadai. Itulah PJK. Kadang tidak ada gejalanya, gejala yang kita timbul itu yang adalah mati mendadak. Tiba-tiba pasiennya mati mendadak. Ya. Nah, jadi atasi faktor risiko dan juga cek kesehatan berkala itu yang wajib kita tanamkan di dalam pikiran kita.
Lalu pengobatan PJK. Apabila Anda berkonsultasi ke dokter, dokter akan menyarankan satu, bisa diberikan obat-obatan. Ya, obat-obatan nanti sesuai dengan konsultasi kita dengan dokter akan memberikan obat yang tepat. Lalu tindakan. Tindakan yang bisa dilakukan dokter itu ada dua hal. Yang pertama dengan non-operasi. Yang kedua bisa dengan operasi. Ya, yang pertama itu non-operasi biasanya dilakukan kateterisasi dan pemasangan stent. Beberapa orang awam mengatakan stent itu ring atau cincin itu sama. Itu adalah tindakan yang non-operasi dan rata-rata pasien memang lebih menyenangi yang nomor satu karena dia sifatnya bukan operasi, jadi tidak menggunakan potong-potong. Ya, yang kedua adalah operasi bypass. Ya, biasanya operasi bypass ini memang untuk orang-orang yang memang sudah tidak layak lagi atau tidak bisa kita pasang stent. Pilihannya tetap ada, yaitu dengan operasi, yaitu operasi bypass. Oke, jadi ini adalah saya jelaskan sedikit mengenai tindakan kateterisasi jantung. Ya, dalam tindakan kateterisasi jantung, ya dokter akan melakukan menusuk dari pembuluh darah di paha seperti pasang infus, jadi kecil saja, ya, dimasukkan seperti wire yang halus sampai kepada jantung dan akan digambar. Sampai dia ke jantung digambar. Kira-kira kalau ada penyempitan di sebelah mana? Ini adalah pembuluh darah koroner kita ya. Pembuluh darah koroner itu ada 3 yang besar. Yang sebelah kanan 1, yang sebelah kiri ada 2. Yang depan sama yang samping. Jadi nanti dokter akan lihat penyempitannya ada di sebelah mana, ada berapa titik, dan juga ada berapa persen. Itu bisa kita lihat dari tindakan kateterisasi. Apabila ada yang tersumbat, dapat dilanjutkan dengan pemasangan cincin atau ring. Ya, cincin itu kecil saja, besarnya hanya mungkin lebih kecil daripada per pulpen. Kalau Anda pernah lihat ya. Jadi misalnya ada sumbatan di pembuluh darah jantung, ya. Ini dia, ini adalah pembuluh darah yang tersumbat. Anda lihat di sini ada penebalan di sini ya. Inilah sumbatan itu ya. Sumbatan daripada lemak, kolesterol, ya. Ya, dimasukkan ke sini ya. Lalu dilakukan balon. Ini adalah ringnya. Ini yang seperti rantai ini adalah ringnya. Maka ring dikembangkan, lalu balon dikempeskan dan keluar. Ring akan tinggal di situ. Inilah kira-kira singkatnya proses pemasangan ring. Nah, berikutnya ada operasi bypass. Kalau operasi bypass ini adalah bagaimana kita melakukan pintas pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu sudah sumbat sedemikian rupa, jadi nggak bisa dipasang stent. Akibatnya, misalnya ini ya, ini adalah pembuluh darahnya ya, dia sudah sempit sekali di sini sudah nggak bisa dipasang ring, maka dokter bedah jantung akan melakukan proses bypass. Jadi memintas pembuluh darah. Pembuluh darah yang ini sudah nggak dipakai lagi, ya. Dokter bedah jantung akan melakukan pemasangan pembuluh darah yang baru, dipintas ke bagian yang tidak ada sumbatannya. Sehingga yang ini sudah kita tidak pakai lagi, sudah dipasang pembuluh darah yang baru. Kira-kira seperti itu. Ya, sehingga aliran darah yang sebelumnya sumbat di pembuluh darah yang lama sekarang sudah bagus. Dipintas dari sini langsung ke bawah. Ini adalah proses bypass. Ini untuk pasien-pasien yang memang tidak dapat lagi dilakukan pemasangan ring. Oke, jadi pertolongan pertama pada penyakit jantung koroner ini kita semua harus tahu ya. Apa yang harus kita lakukan apabila orang ada pingsan atau mengalami nyeri dada. Yang pertama itu dibaringkan dulu ya dengan posisi setengah duduk dengan bantal yang tinggi, di bagian atasnya lebih tinggi. Jadi memang setengah duduk ya. Bagian daripada atas tubuhnya lebih tinggi ya. Sambil kita bersiap untuk membawa ke IGD. Ya. Yang kedua, hindari jangan terlalu banyak menanyakan pasien itu atau banyak gerakan macam-macam pada pasien ya. Karena semakin banyak kegiatan atau aktivitas yang dia lakukan, maka proses daripada penyakit jantung koroner akan semakin berat. Ya, apabila penderita mengeluh nyeri yang hebat, itu dapat dibantu obat-obat pemberian golongan nitrat. Ya, jadi beberapa orang itu sudah tahu, sudah menyimpan obat yang biasanya mereknya itu Sedokat, isosorbit dinitrat. Kalau nyeri dada makan di bawah lidah. Nah, ini orang-orang sudah banyak tahu ya. Kalau nyeri dada boleh kasih makan di bawah lidah sambil kita bawa ke rumah sakit. Jadi tidak kita tunggu-tunggu ya. Sambil kita siap-siap bawa ke rumah sakit, kasih obat isosorbit dinitrat di bawah lidah. Ini pertolongan pertama ya. Ada yang beberapa anjuran yang mengatakan bahwa saat mengeluh serangan jantung harus batuk-batuk. Ini adalah mitos. Jadi bukan dibatuk-batukkan ya. Dibatuk-batukkan itu tidak akan memberikan perbaikan kepada pasien.
Oke, jadi bukan dibatukan. Lalu ini ada segera telepon ke layanan 119. Ini apabila kita di beberapa daerah mungkin ada yang layanan 119-nya belum ada. Tapi kita bisa telepon rumah sakit, segera menghubungi, maka rumah sakit akan datang ya, mengirimkan ambulans ke tempat di mana ada pasien. Oke. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sharing hari ini ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu boleh? Silakan. Terima kasih Dr. Andriko. Benar-benar ini merupakan suatu ceramah yang singkat, tepat, lebih bagus ya. Jadi saya pun jadi ngerti. Terus terang sebelumnya saya sama Pak Cuncun ada salah beda pendapat. Pak Cuncun baca di WA, di mana mereka kalau serangan jantung harus batuk. Saya bilang nggak boleh, semakin batuk semakin capek, semakin. Tapi sepertinya dia merasa dia lebih pinter. Sampai tadi dia bilang, itu kan benar kan, itu harus batuk-batuk. Saya bilang baca yang baik, di bawahnya ada dihindarin. Ya nggak boleh ya dok ya. Nah, Iya, sebenarnya banyak sekali beredar mitos-mitos yang tidak menolong. Hari ini apa yang disampaikan Dr. Enrico memang sederhana, tapi itu sangat mantap. Ya, karena beberapa gejala yang disebutkan itu memang benar-benar merupakan sesuatu yang sangat penting. Sering kita katakan kita sakit mah, ternyata pembuluh darahnya sudah tersumbat 100%. Hal-hal seperti ini yang harus kita hindari. Ya, malam ini kita semua sudah mengerti, moga-moga kita introspeksi sendiri. Kalau ada keluhan cepat kita apa? Jangan asik katakan saya sakit mah. Ya kalau udah laki-laki umur 45 tahun tiap tahun kita kontrol. Kita screening apakah ada sesuatu yang harus kita cegah. Kalau wanita 55 tahun ya, tadi saya baca data yang 2019 dikatakan sejak umur 25 sampai 30 35 pun ada kasus. Jadi ya. mungkin 5 tahun sekali harus kontrol kali ya. Jadi kalau siapa yang sudah 45 tahun siap-siap ya, tiap tahun kita kontrol. Moga-moga kita bisa menghindari penyakit-penyakit yang sangat mengancam ya. Juga satu lagi yaitu bahwa banyak juga yang silent killer, tidak terasa apa-apa tiba-tiba meninggal atau jatuh pingsan dan jadi meninggal. Itu banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Dr. Andriko, sudah ada pertanyaan yang sampai di tangan saya. Istrinya mengatakan dia ada Ibu Miss Dewi ya, Ibu Miss Dewi ada mengalami sakit katup jantung bocor dan halus, jantungnya juga bengkak. Tapi dokter tidak suruh ngapain-ngapain aja, kasih Concorde 5 mg. Apa yang sebenarnya harus dilakukan? Dia perlu screening atau perlu kontrol yang bagaimana? Mungkin kita minta pendapat Dr. Andriko. Ibu Miss Dewi masih ada ya? Masih ya Bu ya? Iya, ada. Selamat malam. Yang lain kalau mau bertanya, silakan ya. Bisa melalui kolom chat kita ada slide. Bisa diisi. Saya akan pandu. Terima kasih Dr. Enrico waktu. Silakan. Terima kasih Dr. Mutiara. Terima kasih Ibu Dewi untuk pertanyaannya. Jadi Ibu Dewi katanya ada penyakit katup jantung ya Bu Dewi. Nah, jadi pada saat kita konsultasi dengan dokter ya, penyakit katup jantung itu ada beberapa macam Bu Dewi. Ada yang penyakit jantung yang bocor, ada penyakit jantung yang sempit. Ada penyakit jantung katup yang memang karena bawaan lahir. Ya, jadi ada juga penyakit jantung satu lagi yang memang karena jantungnya sebegitu besar, oleh karena jantung yang bengkak, maka klep jantungnya jadi bocor. Ya, nah ini yang sebenarnya perlu dipastikan oleh dokter. Ya, karena berbeda penyebab, berbeda jenis itu maka akan berbeda dari penanganannya. Ya, penanganan itu sangat ditentukan oleh penyebab daripada katup jantung dan dia jenis penyempitan atau kebocoran atau jantung bawaan atau bagaimana. Jadi yang penting satu penyebabnya itu apa, yang kedua sudah seberapa berat daripada berat penyakit katup jantungnya. Nah, bagaimana kita mengetahui ini? Dokter akan menanyakan beberapa hal kepada ibu ya berupa keluhan, lalu melakukan bagaimana riwayat histori ya sejarahnya, apakah memang ada penyakit katup jantung di keluarga, bagaimana keluhan-keluhan ibu dulu-dulu ya, karena ada beberapa penyakit jantung yang bawaan ini memang sedari dia kecil atau sedari remaja dia sudah bisa dirasakannya ya, ini hal yang penting. Nah, dokter juga akan melakukan pemeriksaan rekaman jantung, foto ronsen dan yang paling penting itu adalah echo, USG jantung
Yang echo itu adalah pemeriksaan wajib apabila memang kita ada sangkaan ke penyakit katup jantung, Ibu Miss Dewi. Jadi memang dari situ kita bisa pastikan jenis penyakit katup jantung yang mana dan beratnya penyakit katup jantungnya, sehingga akan ditentukan terapinya. Apabila mungkin masih ringan, mungkin dokter hanya menyarankan tindakan berupa pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan yang mana akan mengurangi keluhan daripada Ibu Miss Dewi. Ya, tetapi apabila dia berat, ya, penyakit jantungnya berat, sudah disertai dengan jantung yang bengkak, bisa saja dokter akan menyarankan pemeriksaan atau tindakan yang lebih tinggi. Ya, jadi misalnya dapat katup jantungnya, ya sudah Bu, kita lebarkan. Ya, atau mungkin katup jantungnya di balon, atau mungkin yang memang sudah rusak berat, biasanya katup jantungnya dioperasi, ya, bisa diganti. Jadi tergantung dua hal. Yang satu penyebabnya, yang kedua kira-kira dia sudah sampai seberat apa. Karena kalau penyakit katup jantungnya masih ringan, seringkali dokter belum menyarankan suatu tindakan yang berat. Jadi dikontrol dengan obat, ya. Ibu coba untuk atur aktivitasnya, jangan terlalu lelah, ya. Terus aktivitas yang lain, ya, Ibu harus batasi karena kita tahu kalau ada katup jantung, Anda paksakan dengan aktivitas yang berat, itu gejalanya akan semakin bertambah. Kira-kira gitu, Bu Dewi. Oke, Ibu Dewi, pertanyaannya bagus, jawabannya juga bagus sekali ya. Sudah bisa puas ya Ibu Dewi ya. Ya kalau Ibu Dewi kalau namanya jantungnya tambah bengkak itu hati-hati. Ada baiknya screening selalu ke dokter mana pun boleh. Kalau memang ingin ke dokter Andriko bisa daftar ke Rumah Sakit Muni Teguh. Dikontrol itu penting supaya tidak memberat ya Dok ya. Nah yang lain adalah saran dokter Andriko, jaga aktivitasnya, jangan berlebihan. Dok, banyak sekali pertanyaan. Mungkin ada beberapa yang bisa jadikan satu. Ada satu pertanyaan yang anonim ya. Apakah makan Quaker oat efektif untuk jaga jantung? Mungkin Dr. Enrico bisa jawab. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ya baik, terima kasih Dok. Oatmeal ini memang adalah suatu jenis makanan yang memang disarankan untuk beberapa jenis diet yang memang dikhususkan untuk penyakit-penyakit tertentu ya. Jadi sebenarnya dengan makan oatmeal ini itu bagaimana kita mengkonsumsi suatu makanan yang memang rendah kalori. Ya, tidak spesifik untuk jantung. Misalnya orang dengan diabetes juga disarankan untuk makan oatmeal, misalnya di posisi sarapan pagi, ya, nggak siang dan malam kita makan oatmeal. Jadi pagi posisinya sarapan pagi boleh. Untuk orang dengan penyakit jantung atau orang dengan obesitas yang memang dalam diet untuk menurunkan berat badan, oatmeal itu adalah sangat baik, ya. Apabila kita berhasil mengontrol diabetes atau kita mengontrol berat badan, ya, kita mengurangi berat badan kita, obesitas pun tertangani, maka kita akan jauh juga dari penyakit jantung koroner, ya. Karena seperti kita tahu, dengan konsumsi oatmeal maka kita akan mengontrol faktor risiko penyakit jantung koroner, ya. Diabetes kita terkontrol, obesitas kita kontrol berat badan, lama-lama ya kita juga akan terhindar dari penyakit jantung koroner. Nah, jadi itu. Jadi oatmeal memang disarankan, oatmeal baik, tapi tidak spesifik hanya untuk penyakit jantung. Orang dengan diet sehat makan oatmeal oke, orang dengan diabetes cocok makan oatmeal juga oke. Yang mau diet untuk mengurangi berat badan cocok juga. Jadi kira-kira seperti itu ya Bu. Ya, terima kasih. Saya rasa ini lanjutan nutrisi juga Dok. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan lemak tidak jenuh? Dan juga Fitri juga bertanya tentang ini. Untuk mengurangi konsumsi makanan yang banyak berminyak, bisa mencegah sehingga kita tidak kena penyakit jantung. Ya, kedua pertanyaan ini hampir mirip ya. Jadi, apakah mengurangi konsumsi minyak itu akan membuat kita mengurangi resiko penyakit jantung? Silakan Dokter. Terima kasih pertanyaannya. Jadi lemak jenuh itu adalah jenis lemak yang memang kita harus kurangi dalam porsi makan kita. Ya, lemak jenuh ini adalah jenis lemak yang memang berbahaya. Ya, dia akan menghasilkan lemak-lemak seperti kolesterol, dan juga menghasilkan lemak kolesterol jahat, ya, seperti LDL itu yang kita sebut kolesterol jahat. Yang mana kalau kita banyak konsumsi jenis lemak jenuh ini, itu akan berpotensi kita jadi ada penyempitan misalnya di pembuluh darah, jantung, bisa di otak, bisa dan sebagainya. Ya,
Bagaimana lemak jenuh ini memang apabila kita konsumsi berlebihan, ya, ini bukan lemak jenuh yang bisa dipecah dan dimetabolisme dengan baik oleh tubuh. Jadi dia cenderung untuk meningkatkan fraksi kolesterol kita, apalagi yang kolesterol jahat. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, untuk minyak. Sebenarnya kita menggunakan minyak untuk banyak proses pemasakan makanan ya Bu. Ya, kita mau masak sesuatu yang sifatnya digoreng, kita mau masak sesuatu yang ditumis, itu kita pakai minyak. Sesuatu yang memang kita nggak bisa hindari untuk penggunaan minyak. Tapi bisa kita batasi, misalnya kita gunakan dengan penggunaan minyak jagung. Ya, ada jenis minyak-minyak yang memang kandungan daripada kalorinya rendah. Ya, hal yang harus kita pikirkan adalah untuk kita bisa mengurangi kalori itu bukan hanya makanannya. Jadi bagaimana proses pemasakannya itu juga pun harus kita kontrol. Ya, apabila kita makan makanan yang sehat, tapi proses pemasakannya menggunakan minyak yang memang tinggi kalori, ya, misalnya minyak jelantah gitu ya, itu akan menyebabkan perburukan daripada kolesterol kita. Jadi untuk nutrisi kita harus pikirkan. Yang pertama apa yang dimakan. Yang kedua proses pemasakannya pun harus baik. Jadi kalau misalnya minyak, misalnya Pak Ibu boleh pakai misalnya minyak jagung, ya itu minyak jagung dengan kandungan daripada kalori yang lebih rendah dan dia sifatnya lemak tidak jenuh. Ya, jadi kita bisa gantikan dengan jenis makanan seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Andriko. Fitri bisa mengerti ya, bisa terima ya. Selain itu, saya rasa minyak Sania juga termasuk minyak tidak jenuh ya. Kalau enggak, minyak jagung tuh susah didapat. Dari Arifin juga ingin bertanya. Betul dok, minyak Sania. Kalau kita udah umur laki-laki umur 45 tahun, ada baiknya di kantongnya selalu disimpan sesaat dibutuhkan itu sedokat. Apakah anjuran dokter semua orang wajib bawa? Baik, sedokat ya. Ini beberapa orang awam juga sudah banyak yang paham ya sebenarnya dok. Yang pertama adalah penggunaan daripada sedokat ini walaupun sudah luas, tetapi harus tetap dengan anjuran oleh dokter. Ya, biasanya orang-orang yang memang sudah menyimpan sedokat itu adalah orang yang memang sudah rutin, yang sudah pernah kontrol ke dokter dan menjalankan saran dokter untuk selalu mengantongi sedokat. Ya, jadi memang apabila kita mengalami penyakit jantung, ya atau gejala-gejala ke arah jantung, kita harus mulai konsultasi dengan dokter dan kita konsultasi sebenarnya penyakit jantung saya ini apa. Ya, nyeri dada ini bisa saja timbul oleh karena penyakit jantung katup misalnya. Ya, kalau penyakit jantung katup itu kita kasih sedokat nggak bakal ngaruh. Ya, jadi nyeri dada bisa timbul dari beberapa penyakit jantung, bisa koroner, bisa katup, bisa dan sebagainya. Kalau memang jantung koroner sesuai dengan konsultasi dengan dokter, dokter akan anjurkan Pak, Bu, simpan sedokat. Apabila nyeri dadanya muncul, boleh makan satu. Ya, tapi apabila penyebab daripada penyakit jantungnya bukan penyakit jantung koroner, itu nggak akan mungkin disarankan untuk simpan sedokat karena sedokat tidak akan mengobati apapun. Jadi tetap harus dengan anjuran dokter, ya. Apa saran dari dokter? Ini jenis penyakit jantungnya yang mana, ya. Lalu dokter akan sarankan. Jadi tidak semua penyakit jantung kita harus simpan sedokat, ya. Karena kita harus tahu efek samping daripada sedokat ini juga akan membuat tensi kita turun, ya. Jadi orang yang tensinya itu di bawah 100 itu tidak disarankan untuk makan sedokat. Jadi kita harus hati-hati dengan ini. Walaupun kita simpan, tapi harus sesuai dengan anjuran dokter. Terima kasih Dokter Adriko. Benar-benar jangan semua sakit jantung disamakan ya, agar miss ya. Oke, ada baiknya kita screening aja dan kita tahu kondisi kita itu jauh lebih baik. Ada pertanyaan, wanita sudah menopause lebih beresiko kena penyakit PCK. Apakah hubungan menopause dengan PCK? Sebenarnya tadi Dr. Andriko sudah mention, tapi mungkin mempertegas saja Dr. Andriko. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pada wanita yang memang masih dalam usia haid, jadi belum menopause, ya, itu hormon daripada estrogen dan progesteronnya itu tinggi. Ya, terutama hormon estrogen itu memiliki sifat yang melindungi pembuluh darah daripada jantung, otak, dan organ-organ lain. Jadi dia sifatnya melindungi pembuluh darah dari penyakit-penyakit. Itu estrogen. Ya, yang mana estrogen itu sangat banyak pada saat wanita masih dalam usia haid. Nah, ketika sudah menopause, yang namanya estrogen itu mulai turun dan sangat rendah. Sehingga kemampuan dia untuk melindungi pembuluh darah itu akan semakin kecil.
Biasanya rata-rata perempuan itu wanita usia di atas 55 tahun sudah mulai menopause. Nah, sehingga inilah titik di mana kita harus mulai rutin cek berkala pada wanita, ya, apakah ada kemungkinan penyakit jantung. Karena estrogennya sudah rendah, maka yang melindungi pembuluh darah otomatis sudah tidak ada lagi. Ya, karena wanita ini untuk estrogen ini sebenarnya sangat baik, ya. Jadi sangat kecil sebenarnya kemungkinan wanita usia di bawah 55 tahun itu kena PJK. Ada saja. Ya, karena ada faktor risiko lain. Saya pernah ketemu misalnya wanita masih dalam usia haid tapi ada diabetes tidak terkontrol, badannya obesitas, hipertensi turunan dari keluarga tidak dikontrol, kena PJK, kena juga. Ya, jadi ada faktor risiko lain yang harus kita lihat juga. Kira-kira begitu, Dok. Jadi saran dokter, walaupun usia di bawah 55 tahun pada wanita yang punya risiko gemuk, kemudian DM atau tidak terkontrol darah tingginya, ada baiknya screening jantung juga ya, Dok. Tetap kita screening itu. Karena anonim, jadi saya pun nggak tahu siapa yang bertanya. Ini ada satu pertanyaan lagi. Saya rasa tadi Dokter Andriko udah mention, tapi ini pertanyaan. Apa gejala awal PJK yang biasa terjadi? Gejala awal yang biasa terjadi sejak dini mungkin. Nah, itu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Gejala PJK yang paling sering itu jelas pasti adalah nyeri dada, ya, nyeri dada. Jadi nyeri dadanya saya sudah kasih tahu kira-kira lokasinya itu di bagian tengah, ya, bisa saja dia menjalar ke bagian bahu atau ke lengan ataupun ke rahang, ya, ataupun tembus ke punggung, ya. Jadi nyeri dada ini seringkali beberapa pasien menyatakan saya bukan nyeri, Dok, tapi rasa tidak nyaman di dada. Ya, rasa tidak nyaman itu dia rasakan seperti dia kayak ditimpa, rasanya seperti terbakar, rasanya seperti panas. Tapi kalau kita paksakan dia menyebutnya nyeri, dia tidak menyebutnya nyeri. Jadi rasa tidak nyaman di dada, ya, yang mana itu timbul pada saat dia aktivitas. Gejala yang paling awal biasanya timbul pada saat dia aktivitas. Ketika dia istirahat, dia stop, nyeri dadanya nggak akan terasa. Tapi ketika dia mulai coba lagi untuk aktivitas, mulai timbul lagi nyeri. Jadi kita bisa lihat di situ, ya. Pada saat jantungnya istirahat, jantungnya tidak berat, itu keluhan nggak timbul. Pada saat dia melakukan aktivitas, jantungnya mulai ekstra, mulailah timbul gejala. Ketika dia stop, ya nyeri dadanya stop lagi. Itulah gejala yang paling awal. Tapi kalau yang sudah berat, mau dia istirahat, mau dia beraktivitas, nyerinya tetap aja ada. Tidak bisa berhenti dengan aktivitas. Kadang-kadang diberikan sedopat juga tidak banyak membantu. Kira-kira begitu, Dok. Oke, terima kasih. Satu lagi pertanyaan. Berapa persen orang-orang yang berusia muda terkena PJK? Faktor-faktornya apa saja yang biasanya terjadi? Tadi sudah saya mention ya, untuk ini untuk umur 25-35 0,3% ya, Dok. Tapi itu saya baca dari ini. Menurut dokter gimana orang-orang muda yang terjadi PJK itu lebih kurang berapa persen? Dan apa penyebabnya gitu? Ya, baik. Betul, seperti yang sudah dikemukakan oleh Dr. Mutiara. Jadi memang angka sekitar 0,3 sampai 0,4% untuk orang muda itu terkena penyakit jantung koroner usia 25 sampai 30. Kalau kita lihat trennya makin ke sini, makin tahun 2021, 2022, orang-orang yang kena penyakit jantung koroner itu malah lebih muda. Seringnya itu biasanya memang laki-laki, ya. Laki-laki usianya muda 25-30 tahun kena serangan jantung sampai pasang ring itu kita sudah banyak jumpai, ya. Hal ini memang kalau dulu kita jarang jumpa, tapi ternyata itulah realitanya. Makin ke sini ternyata orang yang kena sakit jantung itu malah lebih muda. Nah, jadi di sini kita lihat ada beberapa hal yang memang makin ke sini mungkin trennya pasti kausanya ada. Misalnya dengan kebiasaan merokok, ya, laki-laki usia merokok nggak bisa di stop, ya, apalagi orang sekarang yang makin muda itu rokoknya banyak. Satu, yang kedua aktivitas fisik yang kurang, ya, mungkin aktivitas fisik yang kurang, lalu pola makan, ya, apalagi sekarang kita pola makan itu kita sudah gampang, ya, ada banyak layanan online, kita tinggal pesan, orang nggak perlu kemana-mana, di rumah aja makanan A, B, C semuanya datang. Ya, jadi tinggal santai-santai, ya, kita bisa sambil merokok, makan banyak, olahraga juga kadang-kadang aja, ya. Terlalu banyak, terlalu santai, banyakkan main handphone misalnya gitu, ya. Itu orang-orang zaman sekarang. Nah, hal-hal yang seperti ini mendekatkan kita ke penyakit jantung koroner karena kan ada beberapa faktor risiko kita lihat, ya kan. Yang pertama ada merokok, yang kedua aktivitas fisiknya kurang, ya. Yang ketiga juga kayaknya pola makannya semakin nggak teratur, beli makan apa ini itu segala macam.
Jadi kandungan daripada nutrisinya dia sudah nggak perhatikan lagi. Banyak makan karbohidrat, banyak makan lemak, ya kandungannya, terus banyak makan yang mengandung misalnya MSG. MSG itu kan adalah kandungan garamnya sangat tinggi. Nah, hal-hal ini juga yang mungkin membuat ya, mungkin kita sinyalir membuat bagaimana orang sekarang makin usia muda makin sering kena PJK ya, Dok. Ya, terima kasih Dokter Andriko. Moga-moga kita masih muda, sejak awal kita lebih rajin lagi berolahraga, makan yang seimbang sehingga kita terhindari. Dokter Andriko, ini ada satu pertanyaan yang sangat bagus. Saya terkena aritmia selama 10 tahun. Apa yang harus saya lakukan supaya tidak kena PJK? Saya juga mengkonsumsi kandesartan karena tekanan darahnya tinggi. Ya, terima kasih. Jadi penyakit aritmia dan penyakit PJK adalah dua hal yang bisa saja berhubungan, bisa saja tidak. Sekarang kita lihat dari usianya. Misalnya kita pada usia muda, ada beberapa orang, ini biasanya perempuan ya, ada orang yang memang menderita aritmia, tapi tidak ada penyakit PJK. Ya, banyak hal yang menyebab aritmia. Aritmia ini adalah penyakit di mana detak jantungnya nggak teratur, kadang kencang, kadang lambat. Ada banyak hal. Ada bisa faktor hormonal, faktor stres dan sebagainya bisa bikin aritmia. Tapi dia tidak ada penyakit PJK. Itu biasanya usia muda. Jadi hanya aritmia tok aja. Ya, tetapi pada orang-orang dengan populasi yang lebih tua biasanya aritmia bersamaan dengan PJK. Ya, PJK yang kronis bisa menyebabkan aritmia. Oh, bisa sekali. Jadi adalah dua hal yang sebenarnya berbeda antara aritmia dengan PJK. Tapi kalau kita tanya apakah aritmia merupakan faktor risiko PJK, jelas tidak. Adalah dua hal yang berbeda. Nah, sekarang dari Bapak atau Ibu penanya tadi bilang ada makan kandesartan. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Kalau ada konsumsi kandesartan berarti riwayatnya hipertensi. Kita sudah tahu bahwa hipertensi adalah faktor risiko yang dapat diubah. Nah, faktor risiko hipertensi inilah yang akan mendekatkan kita kepada PJK. Ini yang harus menjadi kewaspadaan untuk kita. Sudah makan kandesartan? Sudah. Tetapi harus tetap evaluasi. Apakah kandesartannya ini memang tepat? Maka kita ukur. Setelah makan kandesartan, apakah tensinya memang terkontrol sepanjang hari? Pagi, siang, sore, malam. Kalau tepat, berarti memang kandesartannya sudah tepat. Tensinya sudah terkontrol. Ada beberapa orang hanya menyebut saja, oh saya sudah makan kandesartan. Tapi ternyata tensi nggak terkontrol. Tetap 160, 170. Hanya cukup berpuas diri dengan status sudah makan kandesartan. Nah, hal ini yang tetap perlu dievaluasi oleh dokter. Apakah dosisnya tepat? Apakah penempatan obatnya sudah tepat pagi, siang, sore, atau malam hari? Nah, ini yang perlu kita pantau. Karena hipertensinya inilah yang mendekatkan kita kepada PJK, jadi bukan aritmianya. Ya, terima kasih Dr. Andriko. Ini pertanyaan memang bagus sekali. Orang yang sakit aritmia memang harus tetap kontrol, apalagi dengan ada hipertensinya ya. Jangan anggap sudah makan obat sudah selesai. Apakah dosisnya sudah tepat, sudah cukup? Hari ini cukup, setahun lagi, 3 tahun lagi belum tentu cukup ya Dok ya. Ada baiknya dikontrol secara rutin berapa lama sekali. Baiknya berapa lama sekali kontrol kalau orang yang ada sakit jantung atau ada hipertensi. Apakah boleh konsumsi obat sendiri Dok? Sebaiknya kalau kita konsumsi obat hipertensi itu kita sudah berkonsultasi dulu dengan dokter, Dok. Jadi kita konsultasi dengan dokter ya, dokter penyakit dalam juga boleh, dokter jantungnya, atau sebagian besar di tempat yang memang tidak ada dokter spesialis, dokter umum juga boleh. Jadi karena penempatan atau pemilihan daripada obat hipertensi itu kita harus melihat hal-hal lain. Ada obat hipertensi yang lebih tepat untuk orang dengan usia muda, ada yang dengan usia tua, ada orang yang memang hipertensi dengan diabetes obatnya harus yang mana. Jadi pemilihan seperti itu harus dengan pertimbangan dokter. Sehingga selain dia memberikan perlindungan, misalnya ada orang dengan hipertensi dengan diabetes obatnya obat A. Ya, selain melindungi hipertensinya, diabetesnya juga terperbaiki. Nah, jadi pemilihan daripada obat anti hipertensi itu sangat penting. Kita bisa evaluasi tergantung daripada respon obatnya. Ya, apabila misalnya pasien itu kita sudah lihat secara berkala seminggu, kita kontrol 2 minggu, kayaknya pasien itu kontrolnya sudah bagus, ya. Lalu kita lihat per bulan, kontrol tensinya juga baik, ya. Itu per 3 bulan kita kontrol nggak ada jadi masalah, ya. Tapi apabila kita lihat udah makan obat, tensinya masih sebentar naik, sebentar ngedrop, ini harus kita pantau lebih ketat, ya, per seminggu atau per 2 minggu sampai benar-benar stabil dengan satu jenis obat yang dosisnya sudah tetap, Dok. Oke, terima kasih Dok. Ada satu pertanyaan juga.
apakah minyak VCO, saya nggak tahu VCO itu minyak apa ya, baik untuk kesehatan jantung dan bisa untuk mengurangi LDL kita? Terima kasih. Dokter tahu minyak VCO? Ya, VCO adalah virgin coconut oil, Dok. Jadi itu adalah minyak kelapa ya. VCO ya, virgin coconut oil ini memang sekarang ini, Dok, ada beberapa macam juga ya. VCO atau virgin coconut oil yang sekarang sudah banyak diproduksi itu ternyata memang sudah lebih sesuai dengan standar kesehatan ya. Kalorinya dia rendah, diproses dengan baik sehingga tidak menghasilkan banyak sekali kandungan lemak jenuh dan kolesterol yang rendah. Nah, kira-kira begitu. Jadi VCO ini memang kita harus lihat juga ya, karena bisa saja memang VCO yang tidak terproses dengan baik kita gunakan. Ini biasanya kita gunakan kan untuk menggoreng ya, ternyata malah kandungan kalorinya tinggi. Nah, jadi kita harus selalu perhatikan ingredients atau komposisi daripada VCO yang kita pakai. Oke, Dok, terima kasih. Ada satu pertanyaan. Saya menderita aritmia tahikardi diberi Cordaron. Detak cepat makan konkol. Detak melemah terasa enggak. Tidak enak di dada. Apa yang harus saya lakukan? Ya, ini adalah aritmia yang tampaknya bisa saja bersamaan dengan penyakit jantung koroner ya, Dok. Ada penyakit aritmia, biasanya aritmia itu pasien hanya mengeluhkan berdebar atau rasa tidak enak di dada. Ya, kalau ada disertai dengan rasa nyeri dada, ini sesuatu yang harus lebih kita waspadain, dan ini sudah jelas wajib kita harus konsultasi ke dokter. Ya, apakah aritmianya memang bersamaan dengan PJK atau penyakit lain? Ya, apalagi dengan regimen pengobatan yang sudah dipakai, saya lihat ada Cordaron dan ada juga Concor. Ya, Cordaron dan Concor ada dua obat yang memang kita pakai untuk mengontrol daripada aritmia. Biasanya cukup dengan satu pengobatan. Ini kenapa diberikan sampai 2? Mungkin memang tidak cukup dengan satu pengobatan. Apabila ada aritmia yang tidak cukup terkontrol dengan satu pengobatan, ini menjadi kewaspadaan sama kita. Apakah ada hal lain? Kenapa aritmianya sulit terkontrol dengan satu obat, sehingga harus menggunakan 2 obat? Nah, ini yang perlu kita pantau. Jadi kita evaluasi terus ya, dan harus cek berkala. Setelah makan Cordaron atau Concor, apakah rasa debar masih ada? Apakah keluhan aritmia ini terus bertahan? Kita harus lihat apakah penggunaan Concor dan Cordaron itu sudah tepat atau dosisnya bagaimana. Nah, ini kita harus konsultasikan ke dokter secara berkala ya, Dok. Juga ada pertanyaannya, makan kotor bisa dan nadi kita makin lambat? Maaf, makan apa, Dok? Concor. Ya, Concor adalah jenis obat darah tinggi yang dapat menurunkan tensi dengan cara menurunkan detak jantung. Concor itu merek, isinya adalah bisoprolol ya. Jadi ada merek obat yang lain selain Concor, yang penting isinya bisoprolol. Itu kerjanya seperti itu. Menurunkan detak jantung, menurunkan tensi dengan cara menurunkan detak jantung. Jadi dia bisa kena 2 ya, tensinya turun, detak jantungnya turun. Jadi kalau kita makan bisoprolol, kita Concor ya, itu akan menurunkan detak jantungnya, Dok. Oke, terima kasih, Dok. Ada pertanyaan, apakah gejala kolesterol tinggi ada kesamaan dengan gejala penyakit jantung? Kalau ada, apa dan bagaimana kita membedakannya? Ya, terima kasih, Dok. Gejala daripada kolesterol ini seringkali kalau kita lihat dominannya malah tidak bergejala. Jadi kolesterol itu tidak bergejala. Seringkali orang kedapatan kolesterolnya dalam suatu pemeriksaan rutin. Lagi ngecek lab, lagi pemeriksaan rutin, lagi screening, kedapatan kolesterol tinggi, LDL-nya tinggi, trigliserid tinggi, dan sebagainya. Keluhan tidak ada. Nah, jadi seringkali pasiennya itu nggak ada mengalami keluhan apapun, apalagi apabila kolesterolnya itu tidak terlalu tinggi. Ya, sementara PJK itu menghasilkan satu keluhan yang cukup khas, nyeri dada dengan aktivitas. Ya, kalau keluhan nyeri dada ini kita nggak akan jumpai kalau pasien itu hanya menderita penyakit kolesterol misalnya. Gitu, Dok. Jadi 2 hal yang berbeda. Malah yang paling sering itu orang dengan kolesterol tinggi gejalanya nggak ada. Hanya ketemu pada saat pemeriksaan lab, ternyata tinggi. Tapi kalau PJK itu biasanya nyeri dada, rasa nggak nyaman di dada, ya. Masih mute, Dok? Sorry, Dok, saya sudah scan
jantung. Hasilnya total kalsium 135. Tampak kalsifikasi plak pada LAD serta LCX. Tampak ada vokal stenosis pada arteri koronal, baik di RCA. Bagaimana harusnya sikap saya? Ya, terima kasih dok. Pemeriksaan yang sudah di Bapak atau Ibu jalankan ya, kalau kita bisa lihat kalsium score itu berarti kita sudah lakukan CT scan jantung. CT scan angiografi ya, CT scan angiografi adalah pemeriksaan jantung yang kita bisa melihat apakah ada penumpukan atau pengapuran, penyempitan dalam pembuluh darah jantung tanpa harus melakukan kateterisasi. Ya, walaupun akurasinya di bawah tindakan kateterisasi, tapi banyak orang yang senang dengan pemeriksaan ini. Ya, dia akan melihat adanya kalsium score dan juga akan melihat adanya suatu kalsifikasi atau penyempitan pada pembuluh darah. Seperti yang sudah dilaporkan, adanya kalsifikasi pada LAD, LCX, dan kalau nggak salah RCA ya dok. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa ada penyempitan di dalam pembuluh darah jantung Anda. Ya, kalau kita sudah lihat dari CT scan ada penyempitan, itu kita sudah termasuk dalam golongan high risk atau risiko tinggi. Apabila Anda mungkin berkonsultasi dengan dokter, dokter akan menyarankan coba kita lakukan tindakan kateterisasi untuk melihat langsung ke dalam jantung dan kita lihat apakah memang persentasenya besar atau bagaimana. Karena tetap akurasi daripada CT scan ini di bawah daripada kateterisasi dok. Cuman kekurangannya adalah kateterisasi itu sifatnya invasif. Jadi dia ada dilakukan penusukan sedikit di pembuluh darah di paha, kecil saja. Tapi kalau CT scan kan tidak ada penggunaan tusukan. Jadi ada beberapa pasien yang sebenarnya lebih senang juga. Tapi tetap akurasi masih di bawah kateterisasi. Jadi dengan hasil CT scan seperti Anda, saya sarankan untuk segera menemui dokter spesialis jantung. Mungkin dokter akan menyarankan untuk tindakan kateterisasi untuk melihat dan memastikan apakah benar memang ada penyempitan yang nyata di dalam pembuluh darah koroner. Oke, terima kasih dok. Itu memang benar ya, kalau udah ada gejala di CT scan wajib langsung dilakukan koronerasi, sehingga pastikan dan bila perlu pasang link bisa dilakukan ya dok ya. Oke, ya, dok ada pertanyaan. Apakah orang yang sudah di bypass bisa kena serangan jantung kembali? Oh ya, terima kasih. Oh, itu bisa sekali. Ya, orang dengan setelah pasang ring ataupun CABG ya, bypass ya, bisa terkena serangan jantung kembali, bisa. Ya. Apabila orang-orang tersebut tidak menjaga daripada faktor-faktor risiko PJK-nya, ya. Ada faktor risiko PJK yang mengantarkan kita pada PJK seseorang tersebut, misalnya diabetes, ada darah tinggi, atau kolesterol. Jadi setelah operasi bypass, hal-hal seperti ini harus kembali dikontrol. Ada beberapa pasien yang kita lihat setelah PJK tetap masih smoking, ya, tetap masih merokok. Aktivitas fisik tetap nggak ada. Kontrol juga kadang-kadang makan obat, kadang-kadang enggak, ya. Karena dia sudah merasa selama ini, oh aku udah nyaman, aku sudah operasi. Jadi aku nggak perlu kontrol lagi, ya makan obat kadang kalau nggak enak makan, kalau nggak ya nggak usah. Nah, orang-orang seperti ini berisiko untuk terkena penyakit jantung ulangan. Jadi bisa terkena penyakit jantung koroner kembali. Karena walaupun bagaimanapun sudah bypass, sudah pasang ring, faktor-faktor risiko yang saya sebutkan itu tetap harus kita jaga. Diabetes dikontrol, kolesterol dikontrol, tensi dikontrol, aktivitas harus ada, smoking jangan lagi. Wow, kita sangat banyak jumpa pasien yang sudah bypass, sudah pasang ring, yang namanya merokok nggak bisa stop. Nah, hal-hal ini yang berbahaya ya dok. Sudah sekali kena harus lebih kita perhatikan lagi ya dok ya. Ya dok. Nah, ada pertanyaan dok. Apa ada pertolongan pertama ketika ada orang yang tiba-tiba terkena serangan jantung? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, apabila kita ketemu orang dengan serangan jantung itu biasanya misalnya kita lagi ada di tempat umum ya, kita lagi ada di tempat umum, orang itu akan bisa satu mengalami nyeri dada yang hebat tiba-tiba atau bisa sampai pingsan. Ya, hal pertama yang harus kita lakukan tadi saya sudah jelasin ya, apabila ya kita memang ada di tempat umum, yang pertama kita itu harus cari bantuan. Jadi call for help. Jadi harus tetap kita cari bantuan dari orang sekitar karena kita nggak mungkin akan menolong orang itu sendiri. Ada yang cari ambulans, ada yang coba menelepon rumah sakit, ada yang mencoba menolong untuk membaringkan pasien. Ya, jadi apabila kita ketemu pasien seperti itu, langsung pasien itu diistirahatkan. Sebisa mungkin setengah duduk. Ya, setengah duduk diistirahatkan, jadi kepalanya lebih tinggi, tidak usah disuruh batu atau ditepuk-tepuk dan segala macam.
Tidak usah kita memberikan banyak pertanyaan kepada pasien, begini, karena itu akan membuat pasien itu semakin nyeri dada. Dan itu pasien akan semakin nggak nyaman, karena ketika dia nyeri dada kita banyak nanya. Jadi tetap rebahkan pasien, buat dia posisi senyaman mungkin sambil bantuan datang. Ya, kita menelpon rumah sakit atau kita menelpon ambulans ya, apalagi kalau kita bukan tenaga yang terlatih untuk melakukan pertolongan untuk serangan jantung. Kira-kira begitu, Dok. Terima kasih, Dok. Ada pasien yang menanyakan berapa presentasi orang-orang yang berusia muda terkena PJK. Tadi udah ya ini pertanyaannya ya. Udah, Dok. Oh, ini ada pertanyaan. Apakah jam tidur yang mempengaruhi kesehatan jantung? Harus tidur cepat atau tidur lambat yang bisa mencegah penyakit jantung, Dok? Ya, terima kasih, Dok. Istirahat adalah hal yang sangat penting ya untuk pencegahan daripada penyakit jantung koroner. Sebenarnya istirahat yang cukup itu bukan hanya untuk penyakit jantung koroner, untuk hal yang lain juga. Jadi memang pola hidup sehat itu menerapkan kita itu terbaik tidur paling lama itu jam 10. Jadi start dari jam 10, jam 11 kita itu sudah beristirahat, Dok. Karena pada jam-jam segitu memang regenerasi daripada sel ya. Bagaimana kita perbaikan daripada sistem pembuluh darah dan respirasi di dalam tubuh kita itu mulai dari jam segitu. Jadi memang apabila kita istirahat yang cukup, setidaknya 8 jam satu hari, itu akan memberikan manfaat yang baik untuk jantung. Sebenarnya bukan hanya jantung, tapi untuk sistem yang lain ya. Untuk otak juga, untuk pencernaan juga baik ya. Jadi kira-kira begitu, Dok. Ya, Dok. Begitu banyak pertanyaan yang masuk dan dokter sudah memberi jawaban yang sangat-sangat bagus. Saya rasa pertanyaan sudah saya baca. Jika ada masih pertanyaan yang akan ditanyakan bisa angkat tangan. Jadi mungkin kita dokter bisa langsung menjawab jika masih ada. Dok, dari pertanyaan dan bincang-bincang kita, kelihatan memang bukan hanya orang tua aja yang harus jaga. Sejak muda kita harus juga jaga. Dok, tadi dokter kan sudah katakan harus periksa EKG, treadmill, kemudian eko dan yang lain-lain. Apakah semua orang yang umur laki-laki 45 tahun ke atas wajib tiap tahun lakukan ini dan sekali lakukan pakai semua atau cukup yang minimal sehingga tidak terlalu berat biaya maksudnya gitu? Oh ya, baik. Terima kasih, Dok. Ya, jadi ini setelah kita berkonsultasi dengan dokter, nanti dokter akan menentukan kira-kira metode pemeriksaan screening ya atau cek rutin berkala yang mana yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang yang berisiko ya. Jadi nanti dokter akan menanyakan juga faktor risiko Bapak sebenarnya apa? Apakah ada gula, apakah ada hipertensi, ada diabetes, ada kolesterol dan sebagainya. Jadi mungkin bukan hanya pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya spesifik untuk jantung misalnya EKG atau eko, enggak hanya itu. Jadi pemeriksaan darah juga mungkin dilakukan. Misalnya cek rutin daripada kontrol gula, cek rutin daripada kolesterol. Nah, jadi pada pemeriksaan pertama kita akan lihat pasien itu kita lakukan, kita tanyakan apakah misalnya pasiennya ada nyeri dada atau enggak. Nah, kalau misalnya pasien itu mengatakan bahwa saya enggak nyeri dada, Dok, kalau seandainya istirahat. Tapi kalau seandainya bekerja, mulailah timbul nyeri dadanya. Kita lakukan EKG. Oh, EKG-nya ternyata normal. Nah, pada pasien yang seperti ini misalnya, dokter akan menyarankan untuk tindakan treadmill. Treadmill itu adalah bagaimana kita memprovokasi pasien dengan aktivitas sehingga nyeri dadanya muncul enggak. Rekaman jantungnya berubah enggak kalau kita provokasi sedikit dengan tes treadmill. Jadi dokter akan memilih metode pemeriksaan yang mana yang terbaik. Apabila hasilnya normal, dokter akan menyarankan misalnya pasien dengan EKG yang normal, treadmillnya juga normal, ya dokter mungkin akan sarankan, oh ya udah Bapak nanti misalnya 3 atau 4 tahun sekali aja. 3 atau 4 tahun sekali pada usia-usia misalnya masih 50-an. Ya. Nanti kalau sudah usianya lebih tinggi, misalnya sudah 60-an dan mulai timbul ada keluhan, ya keluhan yang nggak spesifik mungkin lebih dipadatkan. Jadi per 2 tahun Bapak harus screening. Kita cek treadmill, kita cek eko, ya kita sarankan. Eko biasanya kita lakukan di awal, Dok. Kita lakukan di awal, apabila hasilnya normal, biasanya eko hanya kita ulangi sekitar 3 atau 4 tahun sekali. Sekali dalam 3 atau 4 tahun. Jadi tidak kita ulangi per tahun.
kecuali pasiennya memang berisiko. Misalnya pasien ini punya masalah katup, tapi katupnya masih ringan di tahun ini, tapi gejalanya mulai ada. Nah, pasien seperti ini misalnya kita akan minta eko, Bapak harus eko setidaknya sekali setahun. Kita untuk lihat, jangan-jangan penyempitan katupnya bertambah, kebocoran katupnya bertambah. Nah, jadi metode pemeriksaannya beda-beda tergantung jenis penyakitnya. Kira-kira begitu, Dok. Oke, terima kasih Dokter Andro. Ini saya lihat ada yang angkat tangan Aicu. Mungkin ada pertanyaan Aicu. Silakan. Iya, terima kasih buat kesempatannya. Berapa bulan ini saya ada cek jantung ya, juga ada konsultasi dengan Dokter Lili juga dan cek jantung di Rumah Sakit Murni Teguh di Jakarta. Thank you untuk ininya, untuk sarannya saya sangat berterima kasih. Nah, itu yang tadi saya ada bertanya, yang aritmia takikardia kan cepat. Nah, dokter memberi obat Cordaron untuk menekan aritmianya dalam jangka waktu panjang. Nah, saya bilang kadang suka malam itu suka tiba-tiba duduk gitu. Itu saya bagaimana gitu. Oh, boleh minum Concor kalau dia berdetaknya cepat, dia akan menetralkan, maksudnya memperlambat. Benar. Beberapa kali timbul saya makan itu jadi dia normal kembali. Cuman yang jadi pertanyaan adalah kadang kala itu dia bukan cepat, malah melambat gitu loh. Malah lambat itu turun sampai 50, 60, 50. Nah, pada saat melambat itu rasanya sangat kayaknya ngap gitu loh. Mau napas aja kayak gitu. Jadi ya apa yang harus saya lakukan pada saat melambat gitu. Kalau cepat kan saya minum minum Concor itu efeknya kan cepat. Jadi dia bisa menormalkan. Tetapi ada kadang kalanya dia malah menurun. Kayak melambat sampai kita tuh kayak gimana ya, kayak agak panik juga gitu loh. Ini melambat lama-lama berhenti enggak gitu loh. Kadang jadi takut jadi gimana gitu loh ya, namanya juga jantung ya, maksudnya organ yang sangat-sangat vital, nggak bisa dia nggak boleh berhenti gitu loh. Nah, yang jadi masalah itu kalau dia melambat itu apa yang harus saya lakukan? Itu selalu timbul di subuh. Jadi jam 4, jam 5 pagi gitu dia suka begitu. Jadi mohon bisa memberi informasi bagaimana apa yang harus saya lakukan kalau dia melambat. Kalau cepat kita ada obat, kan kita awam ya. Kalau cepat lu makan ini ya udah makan normal. Tapi kita orang awam cepat makan obat normal. Tapi kalau dia melambat, nggak mungkin kita makan obat itu lagi. Apakah bisa tambah lambat gitu loh? Apa bisa menormalkan gitu? Maksud saya, pertanyaan saya itu, dokter. Itu Terima aja kasih, sih. Ibu Aicu. Ya, nah ini memang ini hal yang sangat kita sering jumpai juga ya sebenarnya di praktek ya Bu, masalah seperti Ibu. Tapi gini, aritmia memang bisa cepat, bisa ngelambat. Dua-dua hal bisa menimbulkan gejala sama kita. Apabila terlalu cepat, juga kadang Ibu akan ngerasa berdebar, rasanya nggak nyaman. Tapi kalau lambat, Ibu juga mungkin bisa ngerasa seperti lemas ya, mungkin atau pitam ya. Kira-kira kalau lambat. Nah, jadi untuk seperti ini biasanya dokter akan anjurkan Ibu untuk pemeriksaan yang kita sebut dengan Holter. Holter ini kita lakukan EKG selama 24 jam, Bu. Jadi dipasangkan suatu alat kecil ya yang akan ditempel kabelnya ke bagian dada ya. Jadi 24 jam itu akan berada di sana dan dia akan merekam semua aktivitas listrik jantung Ibu, EKG Ibu selama 24 jam. Ya. Jadi Ibu tetap aktivitas biasa. Jangan gara-gara saya lagi direkam ini, Ibu marah istirahat. Enggak. Jadi tetap beraktivitas seperti biasa. Dia akan melihat kira-kira kalau melambat di jam berapa. Kira-kira kalau cepat di jam berapa. Dan kita harus cari kira-kira kalau melambat itu apa pemicunya. Kenapa Ibu kira-kira subuh kok dia melambat? Kenapa kira-kira dia waktu malam kok kenapa cepat? Nah, di situ kita bisa lihat. Jadi rekaman dari 24 jam biasanya kita lakukan dalam 2 hari atau 3 hari kita rekam dan kita lihat polanya. Ya, setelah kita mengetahui polanya, kira-kira seberapa banyak Ibu
episode lambatnya, seberapa banyak episode cepatnya. Nah, di sini kita baru mengatur terapinya ibu. Jadi Cordaron sama Concor adalah dua hal yang memang dapat menurunkan detak jantung. Kebanyakan dokter biasa menggunakan hanya salah satu daripada obat ini. Tapi kalau memang sesuai kebutuhan, obat ini bisa saja digabung atau dikombin dalam waktu yang berbeda. Misalnya kalau Cordaron ibu makan 2 kali sehari, pagi sore, ya nanti Concornya misalnya malam. Ya, sesuai daripada kebutuhan daripada penyakit yang ibu punya. Nah, kalau seandainya ibu takikardi kencang, ibu nggak takut. Kalau seandainya lambat, ibu takut. Ya, mungkin jadinya berhenti ya. Nah, jadi hal ini sebenarnya ibu nggak perlu takut karena namanya jantung ya itu memang sudah punya suatu mekanisme sendiri bagaimana dia mengatur. Kalaupun detak jantung ibu terlalu rendah, dia akan mengatur bagaimana supaya normalkan kembali. Ya, mekanisme itu selalu ada. Jadi ibu nggak usah terlalu khawatir. Tapi tetap ya, apabila ibu merasakan seperti ini dan mengganggu, ibu kembali untuk berkonsultasi ke dokter. Apakah ada obat yang memang harus kita stop? Ataukah ada penempatan obat yang mungkin kita harus atur kembali? Misalnya, oh konkornya jangan pagi, oh konkornya jangan malam. Mungkin kalau ibu makan konkornya malam, subuh-subuh ibu akan cenderung lemah detak jantungnya karena penempatan posisi daripada obatnya. Jadi kita harus biasanya dokter menyarankan pemeriksaan namanya EKG 24 jam, dok. Holter dilakukan, kita lihat polanya, seberapa banyak episode lambat, seberapa banyak episode cepat. Lalu kita atur posisi obatnya. Apakah cukup dengan Cordaron aja? Bisa saja, Bu. Karena biasanya aritmia bisa terkontrol dengan Cordaron 3 kali 100 atau 3 kali 200. Nggak perlu pakai Concor. Ya. Atau mungkin kan amiodaronnya cuma 1 kali, Concornya cuma 1 kali. Nah, jadi pola-polanya memang ada. Tergantung daripada aritmianya ibu. Jadi apabila ibu konsultkan kembali ke dokter, ibu boleh tekankan kira-kira bagaimana ya kira-kira dosis obat atau kombinasi obat yang ibu pakai. Ataukah ada yang perlu jamnya dipindahkan, ataukah mungkin dosisnya dikecilin ya. Ibu harus jelaskan dengan detail. Saya kalau pagi itu malah lambat. Tapi ibu harus tetap buktikan bahwa memang ibu ada ibu harus memang sudah mengukur pagi-pagi. Jangan kita pakai feeling, maksudnya gitu, Bu. Kayaknya melambat tapi ibu nggak ngukur. Ngukur Jadi, sih. Ada opsi itu diukur sih. Iya, Ada pakai diukur. opsi. Iya. Jadi ibu bisa lihat misalnya, oh kalau pagi saya tuh malah kok jadi 50 ya. Tapi kalau malam saya tuh bisa cepat jadi 110. Nah, jadi ibu bisa jelaskan kepada dokter. Apakah dokter akan menyarankan tindakan itu, pemeriksaan itu ya, holter dulu, ataukah posisi daripada obatnya coba dimodifikasi dulu. Kira-kira begitu, Bu Aicu. Iya, baik. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Bu. Terima kasih. Oh ya, memang Ibu Aicu ini teman lama sejak masih di Siantar ya. Benar-benar kalau jantung tuh kalau 50, kalau tidur enak, nyaman, nggak banyak aktivitas, biarkan aja. Nggak usah jadi nggak mengganggu kan kalau 50. Kalau kita tidur, kalau kita aktivitas mungkin takut oyong gitu ya. Kalau nggak tidur biarkan aja, nggak usah dipikirin. Semakin dipikirin semakin parah. Ya dok ya. Jantung itu tadi Dr. Andriko udah tekankan, jaga mentality kita, nggak usah banyak pikir. Doa kan yang jaga jantung kita, maka Tuhan akan menyembuhkan kita semuanya. Ya, terima kasih. Sepertinya pertanyaan nggak habis-habis, tapi waktu kita sudah habis ya, Chandra Robin ya. Terima kasih untuk Dr. Andriko sekali lagi dan juga Dr. Mutiara yang sudah sebagai moderator memandu pertanyaan-pertanyaan. Ya, terima kasih semua. Biarlah setiap kita benar-benar bisa menjaga kesehatan dengan baik ya, menjaga jantung. Bagi kita yang saat ini mungkin sedang dalam proses penyembuhan, saya terus doakan supaya saudara-saudara bisa Tuhan yang boleh sembuhkan total. Oke, yuk mari saat ini kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih sekali lagi untuk waktu pada malam hari ini kami boleh mendengarkan ceramah kesehatan. Biarlah ini juga boleh menjadi satu bekal untuk kami. Bagi kami yang saat ini belum terkena penyakit jantung koroner ini, biarlah Engkau boleh berikan kami hikmat untuk bisa menjaga dengan baik. Kami memperhatikan dan kami benar-benar memperhatikan jantung kami dengan baik dari pola makan, pola tidur, dan sebagainya.
Dan untuk setiap kami yang saat ini mungkin dalam proses penyembuhan pada penyakit jantung koroner ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan jantung, ataupun tadi ada Pak Ahui terkena kolesterol, lemak jahat, demak darah. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menjamah, Engkau yang boleh memakai obat-obatan yang ada untuk dapat menyembuhkan penyakit setiap kami ini. Yang percaya, Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang juga akan senantiasa menyertai kehidupan setiap kami. Terima kasih, kami berterima kasih untuk Dr. Andriko yang boleh menyampaikan materi, dan juga Ibu Dr. Mutiara yang boleh sebagai moderator, Tuhan yang boleh terus memakai mereka untuk bisa terus menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan di dalam melayani pasien-pasien, dalam mengobati pasien-pasien, Tuhan yang terus memakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur sekali lagi ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.